Teman-teman selamat pagi, selamat weekend juga ya. Ini adalah hari Sabtu ya. Kita mulai market update kita hari ini ya. Jadi kalau lihat dari market, kita lihat indeks harga saham gabungan ini udah oke lah ya. Kita udah tahu bahwa dia akan terus melaju ya, di mana tadinya kan market masih menunggu nih bagaimana dengan The Fed ya. The Fed sudah memberikan kepada kita keputusan nih ya, bahwa dia naikin suku bunganya adalah 0,25% sesuai dengan apa yang ada di apa yang diperkirakan oleh pasar ya. Jadi ini sesuai, jadi nggak ada kejutan sama sekali di situ ya. Jadi naik 0,25. Kemudian ya di pidatonya, di keterangan The Fed di tanggal 17 itu ya, 17 waktu Indonesia itu dia mengatakan bahwa dari tahun ini 2022 itu akan naik sampai 6 kali. Jadi dia akan naik sampai 6 kali. Jadi kalau kita anggaplah dia naik 0,25 ya, 0,25 kali 6 itu berarti kurang lebih ya masih ada 1,5% lagi. Mereka mungkin akan ngejar hampir sekitar 2%-an ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, pergerakannya kan ini pas pandemi kan semua menurunkan suku bunga ya. Nah, dia akan balikin ya mungkin dekat-dekat di area-area sebelum pandemi ya. Nah, apakah itu cukup untuk menghentikan inflasi yang ada? Ya kita nanti kita lihat saja lah ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di market Indonesia sendiri sama ya, Bank Indonesia juga tidak menaikkan suku bunga. Jadi ini sesuai dengan kesepakatan atau perkiraan yang dilakukan di pasar. Jadi tetap 3,5% ya. Di mana nanti kita akan lihat ya bagaimana dengan tingkat inflasinya. Tingkat inflasi sama tingkat suku bunga ini kan masih ada spare sekitar 1,5% ya. Jadi kalau lihat dalam waktu dekat kelihatannya Bank Indonesia juga tidak punya alasan untuk menaikkan suku bunga. Tapi memang ya kita harus akui ya bahwa tingkat inflasi ini kemungkinan besar ya ada peluang untuk naik ya, di tengah ya kita bilang ada kenaikan harga komoditas, harga minyak ya, harga minyak goreng dan minyak buat bensin segala macam itu. Terus kemudian ya memang kita juga udah lihat ya harga komoditas beras sendiri juga sebenarnya udah naik. Jadi ini kan karena di Indonesia kan ada namanya apa ya, pengendalian harga ya. Jadi harga berasnya tidak terlalu fluktuatif. Kalau harga beras fluktuatif seperti harga minyak, gawat gitu ya. Jadi ini kita lihat memang ada peluang adanya kenaikan inflasi. Kemudian kita mulai akan memasuki bulan Ramadan ya. Bulan depan sudah mulai masuk ke bulan Ramadan. Dan kebiasaan yang ada setiap bulan Ramadan ya, itu kan tingkat konsumsinya pasti akan lebih tinggi ya. Harga-harga mungkin akan sedikit enggak menyesuaikan lah ya. Jadi ada inflasi mungkin terjadi di situ. Kemudian di bulan April juga ini PPN yang 11%, jadi dari 10 menjadi 11 itu juga peluang untuk naik. Jadi sampai sekarang belum dibatalkan ya, belum ditunda sama sekali, berarti bulan April akan ada kenaikan PPN 11%. Nah, bulan April kan masih 2 minggu lagi ya. Nah, oleh sebab itu kalau lihat dari sentimen-sentimen yang ada, ini nggak ada halangan sih buat indeks harga saham gabungan minimal sampai minggu depan atau mungkin sampai 2 minggu ke depan sampai di awal bulan ya. Jadi nggak ada halangan, ini antara indeks harga saham gabungan tinggal naik atau dia sideways. Itu aja, kalau turun sih udah nggak ada peluang ya. Kita lihat konflik Rusia-Ukraina ya juga udah sangat mendingin ya. Cara kita lihat mendingin gimana? Teman-teman bisa lihat lah di Twitter, di media sosial. Yang ngomongin soal Ukraina dan Rusia kan sebenarnya udah jauh sekali berkurang ya. Jadi trending untuk topik ini kelihatannya udah mulai nggak terlalu trending lagi lah ya. Jadi trendingnya udah mulai turun ya. Jadi terus habis itu kalau kita lihat dari pasar global sendiri, Dow Jones itu juga memang sudah ada di area-area ini yang kemarin kita bilang kan ini adalah bottomnya. Kalau lihat dari Dow Jones ini kan sebenarnya tidak kelihatan ya. Tapi kalau misalnya kita lihat futuresnya, kita bisa lihat dengan volume. Ya dari volumenya kan kita tahu ini klimaks ya. Ini adalah bottomnya, jadi dia udah bottom di situ. Nah ini tinggal ngetes nih, mengetes ini kalau dia break, berarti ini tinggal terus naik juga. Ya ini untuk indeks Dow Jones. Jadi indeks Dow Jones
kelihatannya cukup mensupport lah ya, mensupport keadaan global ya, sentimen-sentimen global semua dia cukup mensupport. Terus habis itu kita lihat dari S&P 500 ya, ini kan berarti 500 sama ya kondisinya ya. Ini tinggal break aja ya, break dari cloud-nya berarti dia udah mulai uptrend. Jadi ini tinggal kita tunggu, ini mungkin nanti akan ada koreksi dulu ya. Akan ada koreksi, kemudian mulai naik lagi. Karena apa? Kita lihat sentimen-sentimen negatifnya itu udah jauh sekali berkurang. Udah bahkan boleh dibilang minim sentimen negatif. Nah, kalau boleh katakan gitu ya. Minim sentimen negatif. Jadi pergerakannya akan cenderung ya memang kalau boleh dikatakan cenderung bullish. Ya, cenderung bullish ya. Kita lihat aja ini kan. Ini changing of karakternya juga udah itu ya. Perilakunya juga. Ya teman-teman bisa lihat lah penurunan-penurunan ini udah 1, 2, 3, 4 malah ya. 4 candle hijau loh. 4 candle hijau. Nah, indeks harga saham gabungan kan belum ya. Belum 4 candle hijau kan. Ya, dia masih ada di teritori negatif. Tapi dia udah break dari area yang kita mau. Ini udah break ya. Dan masih stay di atas. Nah, kalau dia masih stay di atas, kita masih lihat dia bullish ya. Kalau kita lihat dari cloud ya, cloud ini adalah Ichimoku Cloud ya, ini masih bullish ya, masih bullish. Terus habis itu kita lihat yang lebih dekat ya, ini juga kita pakai ini jadi cloud kita ya. Ini juga masih bullish. Ya, kondisinya masih bullish ya, posisinya masih up. Ya, jadi ya masih itulah ya, kita tahu bahwa indeks harga saham gabungan tidak dalam keadaan yang perlu kita khawatirkan. Ya, minimal sampai minggu depan. Ya, minggu depan kan kita update lagi seperti apa itu. Nah, kalau dia tidak ada yang perlu kita khawatirkan, maka teman-teman tinggal lihat technical di dalam saham-sahamnya. Ya, jadi kalau technicalnya sudah confirm, ya berarti sebenarnya kita cuma tinggal tunggu bullish bar aja kan. Ya, candle-candle bullish aja untuk masuk ke situ. Nah, beberapa kalau teman-teman mungkin kita cek ya, indeks ya, beberapa indeksnya misalnya saham yang non cyclical. Jadi mungkin ini akan ada rotasi lagi nih ya dari yang komoditas ya, mungkin dia akan pindah dulu nih ke non cyclical maupun yang cyclical. Non cyclical ini apa? Ya berarti yang kebutuhan-kebutuhan pokok yang berhubungan dengan masyarakat. Berarti di dalamnya pasti ada yang hubungannya sama beras lah. Ya, terus habis itu yang tidak bisa tergantikan. Ya, teman-teman mungkin bisa lihat di non cyclical ini juga ya, saham-saham non cyclical, ICBP, INDF ya. Ini cuman kalau dua ini kita masih agak menghindari ya, ICBP dan INDF ya. Kita masih agak menghindari karena masih ada masalah di bahan bakunya ya, di bahan baku. Jadi yang hubungannya sama gandum lah. Karena kan krisis walaupun konflik ini mungkin selesai, tetapi kan bahan baku ini kan tidak tiba-tiba langsung bisa diproduksi. Ya, tidak bisa langsung diproduksi, harus ditanam lagi, belum lagi mesti tunggu ya bagaimana prosesnya, apakah petani-petani udah boleh balik ya. Terus habis itu di negara-negara produsen gandum ini bisa nggak nutupin? Di Ukraina kalau tidak salah 28% yang pasokan ke globalnya. Di Ukraina sendiri ya. Nah, jadi ini bisa ditutupin nggak dengan supply yang ada di global? Kalau bisa sih ya udah, berarti kan harganya kan akan balik ya. Nah, tapi untuk sementara ya kita hindarin dulu. Memang mungkin dia udah mulai selesai turun ya. Mulai selesai turun, kelihatannya memang sudah selesai turun. Jadi ini sudah menjadi bottomnya si ICBP. Betul ya. Tapi tetap kita mau lihat adanya reversal dulu, tanda-tanda reversal dulu ya. Kalau ini ya, ini kan kita udah lihat klimaksnya ya di sini ya. Nah, kita belum tentu ini akan menjadi bottom paling bawahnya. Tapi memang iya, itu udah klimaks ya. Bahwa pergerakan turunnya mungkin udah akan terbatas ya. Tapi apakah dia akan berhenti di sini atau dia masih akan turun lagi, baru naik lagi ya kita masih belum tahu. Jadi, tapi ya masih kita hindarin dulu lah ya, masih kita perhatikan ICBP, INDF ya. Nah, mungkin saham-saham yang lain yang berkaitan dengan non-cyclical ya, teman-teman juga bisa cek di idx.go.id ya, di situ teman-teman kalau misalnya tidak hafal ya, tidak punya indeks, belum punya indeks ya, teman-teman tinggal cek ke sini aja. Ya, di idx.co.id di situ teman-teman bisa lihat ya. Nah, non-cyclical itu ada hubungannya apa? Ada hubungannya sama CPO juga. Nah, kan HET CPO-nya kan sudah dicabut nih. Nah, tinggal teman-teman cek technical dari mereka. Jadi ada Ali di situ ya, pasti ada saham-saham yang berhubungan dengan yang kita mau lah ya.
ya LSIP, TAPG, DSNG. Nah, itu teman-teman cek lah teknikalnya. Berarti udah, kalau teknikalnya udah mulai ada yang confirm, ya silakan mulai bisa perhatikan. Di situ juga ada Aisyah yang berhubungan dengan beras ya. AMRT mungkin udah ketinggian ya. Kayaknya dia udah lari ya. Kita udah mention ini dari minggu yang lalu ya, AMRT ya. Jadi ini udah, nanti kita tunggu dia best dulu. Ini juga udah di plafon di 1400. Jadi tunggu dia best, baru kita mulai bisa lihat ada itu nggak ada kesempatan untuk kita masuk atau tidak ya. Tapi untuk sekarang tidak dulu ya. Ini udah cukup telat. Nah, terus event Ramadan itu kan pasti ada hubungannya sama ayam-ayam juga. Ya, ayam-ayam. Jadi teman-teman masih bisa lihat Cepin, kemarin JPFA ya, terus habis itu WMUU. Jadi tuh teman-teman lihat Cepin kan dia udah balik ke base lagi ya. Berarti dia melakukan manuver tuh di bawah sini nih dengan false breakdown ya. False breakdown ini manuver nih. Nah, ini sebenarnya udah teman-teman boleh perhatikan ya. Kalau kondisinya kalau saya ambil sekarang ya, terus saya incar, ini kan berarti stop lossnya di situ, incar di sini, ini kan tidak terlalu bijaksana kalau kita ambil ya dengan posisi harga sekarang. Tapi kalau dia bisa turun kembali ya sinilah ya di sekitar 520 misalnya. Nah, kalau stop lossnya di bawah candle paling rendah itu, kita masih bisa incar nih buat 1/3 ke arah sekitar resisten trendline ya. Kita masih bisa incar nih Cepin, tapi tunggu dia agak turun dikit lah ya, di sekitar 520-nya itu ada di sekitar 5.700-an ya, 5.700-an ya. itu mungkin kita masih bisa incar dengan risk reward ratio 1/3 ya. Ini Cepin, JPFA juga sempat balik ke area sekitar supportnya, jadi sempat balik ke sekitar area-area yang kita buy kan di sekitar ini ya. Ini buy on weakness kan. Nah, dia belum jebol nih. Apa yang kita lakukan? Ya, kalau misalnya lihat dari kondisi non-cyclical, ini kan berarti ada peluang ya untuk ayam-ayam untuk itu ya bergerak ya. Ini kondisinya juga udah mulai candle kecil-kecil, volumenya udah mulai rendah. Jadi kita tinggal tunggu ada sebuah bullish bar di situ. Ya, bullish bar. Ya, moga-moga aja dia bisa turun dulu ya. Turun, tapi jangan retest terus ya, jangan retest terus. Kalau retest terus berarti kan ini jadi lemah nih ya, kondisi supportnya kan jadi lemah ya. Jadi jangan sampai turun, benar-benar turun lah ya, sampai sini aja lah ya. Mungkin kondisi shadow ya di sekitar berapa, 1570 sampai 1600 ya. Nah, habis itu dia mulai naik ya. Ini mungkin ya agresif ya teman-teman kalau mau nambah barang. Kalau misalnya yang konservatif ya pasti tunggu dia breakout lah, breakout trendline baru kita ikut ya. Kalau lihat dari yang satunya lagi, ini kan saham yang baru IPO ya, masih fresh banget ya. Nah, ini kan dia udah balik lagi nih ke area base-nya ya, di sekitar 150. Ya, dia udah balik lagi nih. Ya, dia udah balik. Ini volumenya masih, nah ya. Dia udah balik ya, kita tahu bahwa ini udah di area-area sekitar support di bottom-nya. Ini udah turunnya udah maksimal. Ya, untuk technical saat ini ya, turunnya udah maksimal. Jadi ya kita masih bisa lihat peluang untuk di WMU. Misalnya saya buy di sekitar 150, saya taruh stop loss di candle terakhir. Kemudian incaran saya ada di trendline ini bisa 1/3. Ya, kalau dia bisa balik sampai ke ini lebih bagus lagi. Ya, dibalik ke trendline ya. Balik ke trendline itu akan lebih bagus. Incaran kita lumayan gede. Ya, kenapa ya? Karena kalau di trendline kita bisa taruh lebih dekat ya stop loss-nya ya. Kalau dia break trendline ya udah kita keluar aja. Apalagi break dengan candle gede. Ya, ini non cyclical. Nah, teman-teman yang bisa lihat ya saham-saham yang lain ini kan juga ada hubungannya sama rokok ya. Kalau tidak salah non cyclical ya, ada rokok juga teman-teman bisa lihat ya dia akan seperti apa. Ya, nah saham-saham yang lain ya berarti yang kita lihat ya paling ya CPO ya. Roti juga sama ya, roti juga pasti akan ada pengaruh sama si gandum. Mayora juga pasti akan kena di gandumnya juga ya. Jadi teman-teman tinggal perhatikan mereka seperti apa. Jadi mungkin kalau di cyclical yang bisa kita lihat itu adalah yang CPO ya. CPO kita lihat FCPO-nya sendiri, harga CPO-nya. Ya, ini kan udah balik nih, udah balik pergerakannya. Ini kan adalah atasnya nih ya, ini udah topnya.
Nah, dia balik nih. Kita mau lihat di 5.200 itu cukup nggak untuk menahan penurunan dari indeks. Kenapa? Karena ada satu ini ya, ada satu wacana di dalam negeri. Kalau masalah minyak goreng masih belum selesai, ekspornya kemungkinan akan di stop. Nah, kalau ekspor kemungkinan akan di stop, teman-teman lihat deh, harga CPO menjelang support ini pasti akan ada something. Pasti akan terjadi sesuatu. Ini pun belum confirm ya kalau dia akan break dari trendline ini ya. Dia bisa jadi besok malah dia naik kembali. Ya, di perdagangan di hari Senin ya, bisa jadi dia naik kembali. Ini tes trendline, kemudian dia naik kembali. Ya, itu sangat mungkin terjadi. Tapi ya, saya mungkin cenderung akan lihat harga di sekitar 5.200 ini. Jadi bagaimana reaksi dari candle-candle itu menjelang di sekitar 5.200. Kalau masih cukup kencang tekanan jualnya, ya berarti di sekitar 4.500 saya tunggunya. Oke, jadi teman-teman tinggal perhatikan ya, bagaimana kondisi mereka. Nah, terus habis itu kita baru lihat satu sektor ya, teman-teman juga bisa lihat sektor energi. Ya, energi ini ya mungkin akan ada pergerakan. Kenapa? Karena mungkin kita lihat salah satunya dulu ya. Salah satunya di minyak. Ya, minyak kalau kita lihat dari seasonalnya, ini dalam kondisi normal ya. Kondisi normal ini seasonalnya ya, ini mungkin sekitar berapa ya seasonalnya, dari sekitar 20 tahun ya. Range-nya itu 20 tahun. Ya, jadi dia melihat atau membuat statistik dalam 20 tahun terakhir itu bagaimana kecenderungan pergerakan harga minyak ya. Nah, kalau seasonalnya untuk harga minyak memang ada peluang dari April sampai ke Juni itu naik. Ini kondisi normal ya. Nah, sekarang ada perang, berarti ini dalam kondisi abnormal. Apakah ini juga akan menjadi pendorong ya? Karena Rusia itu kan adalah negara penghasil minyak dan gas itu ketiga terbesar di dunia setelah Amerika dan Arab. Berarti ini apakah dia akan pengaruh nih? Ada pengaruhnya nggak? Ya, kalau ada pengaruh ya berarti ini harusnya mempercepat seasonalnya udah bilang naik ya. Terus habis itu dari konflik ini juga akan mempercepat ya kenaikan itu. Memang ya beberapa negara, cuman Amerika aja yang menjatuhkan sanksi tidak akan membeli energi atau minyak dan gas dari Rusia ya. Sedangkan yang lain tuh masih oke-oke saja. Ya, masih jalan terus nih. Ya, dia masih membeli terus ya. Berarti produksi minyak Rusia ya masih jalan terus ya, karena ada demand kan. Tapi begitu demand nggak ada, memang supply-nya pasti akan terganggu. Nah, kalau supply terganggu, demand global itu kan tetap. Demand global tetap loh. Ya, cuman dia kehilangan supply. Supply dari Rusia itu kurang lebih 5 juta barrel per hari. Jadi itu mungkin ya akan mempercepat nggak harga kenaikan dari si minyak sendiri. Kita lihat minyak kemarin juga udah mulai rebound. Ya, minyak juga udah rebound ya, benarnya udah mulai rebound. Ya, ini rebound, apakah dia akan terus naik? Ya, kalau terus naik sebenarnya ini juga indikator yang tidak terlalu bagus juga untuk perekonomian. Ya, tapi kita bicara ke depannya ya, ke depannya. Jadi mungkin ini buat menetralkan euforia yang ada pada kita ya, melihat dari indeks harga saham gabungan kemungkinan besar akan jalan dan lain sebagainya ya. Nah, kalau minyak ini akan naik, ini kan indikator untuk terjadinya ekonomi biaya tinggi. Ya, ekonomi biaya tinggi karena hampir boleh dibilang semua sisi di dalam perekonomian itu menggunakan minyak. Benar ya? Transportasi minyak, pembangkit listrik minyak, bahkan untuk bahan-bahan baku plastik segala macam itu minyak. Ketergantungan kita pada plastik begitu tingginya, itu minyak semua ya bahan bakunya. Jadi kalau dia terus naik ya berarti ya akan terjadi ekonomi biaya tinggi, peningkatan pada harga-harga barang, transportasi, logistik semua pasti akan ikutan naik ya. Harga barang ya itu pasti akan naik, inflasi naik. Nah, itu nanti berarti kan akan ada kenaikan suku bunga dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu indikator ya. Nah, indikator kedua mungkin ini sekalian teman-teman udah boleh jaga karena kita udah lama ya nggak ngomongin soal ini ya. Teman-teman juga boleh jaga, kita lihat dari 10 years treasury-nya ya. Jadi kalau di bawah 10 tahun kan kita sebutnya sebagai notes atau treasury ya. Kalau di atas 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita sebutnya sebagai bonds. Itu aja sebenarnya cuma istilah aja. Tapi intinya itu adalah surat utang. Ini surat utang yang dikeluarkan oleh si
Amerika ya. Ini yang teman-teman lihat ya, di ini kan ada bagian satu garis ya, disebutnya sebagai nol ya, garis nol, presentasinya nol. Nah, dia menghubungkan antara 10 tahun punya notes ya atau treasury dengan 2 tahun punya. Kenapa 10 tahun ini penting ya menjadi sebuah indikator? Kenapa lihatnya cuma 10 tahun? Kenapa lihatnya 2 tahun ya? Indikator apa treasury bonds notes yang 10 tahun ini itu mengindikasikan memberikan indikator kepada market seberapa percaya, seberapa confidence-nya market melihat perekonomian. Oke, ini 10 tahun. Jadi kalau dalam dalam notes yang 10 tahun ini ya, pergerakan dari bunganya terus naik ya, bunga terus naik, surat utangnya bunganya terus naik, ini berarti akan mengurangi confidence ya, akan mengurangi kepercayaan market pada aset-aset yang beresiko. Iya kan, kita ngomong gini lah ya, penjelasan yang sangat-sangat gamblang yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari lah. Kalau teman-teman butuh uang ya, terus teman-teman menerbitkan surat utang ya, butuh uang dan menerbitkan surat utang. Untuk menarik orang beli surat utang kita, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, pasti bunganya harus tinggi. Kalau enggak, ngapain kau beli surat utang lu? Apa yang menjadi daya tariknya? Betul ya? Nah, otomatis bunganya harus ditinggikan ya, sehingga orang, oh iya ya bunga utangnya oke, dan lu bisa dipercaya, dia belilah surat utang lu. Betul ya? Jadi otomatis kalau surat utang terus naik, orang-orang mulai berpikir untuk menanamkan uangnya ke surat utang saja. Gue duduk diam aja dapat uang kan, ngapain gue meresikokan uang saya di aset-aset yang belum jelas perkembangannya. Jadi akan ada pergerakan dari pasar modal menuju ke pasar uang ya. Jadi kalau notes-nya yang 10 tahun ini naik ya, berarti tingkat kepercayaan ya publik atau market kepada pasar modal atau aset berisiko itu menjadi menurun, tapi mereka akan pindah ke pasar uang ya. Itu satu. Kedua ya, yang treasury yang 10 tahun ini itu selalu menjadi patokan dari mortgage rate ya, atau mortgage itu kalau di Indonesia disebutnya sebagai KPR lah ya, kredit kepemilikan something lah ya, kepemilikan rumah dan lain sebagainya. Nah, itu selalu menjadi indikatornya. Jadi kalau di 10 tahun notes-nya itu naik ya, berarti KPR-nya kemungkinan besar akan naik. Saya mungkin pernah mention kepada teman-teman ya, kalau teman-teman mau dalam waktu dekat mengambil kredit, sebaiknya hati-hati, kecuali kredit jangka pendek. Ya mungkin ke depannya akan ada kenaikan suku bunga kan. Jadi kalau teman-teman ngambil kredit yang jangka panjang, otomatis pasti akan ada kenaikan pada bunga-bunganya. Nah itu kan kita nggak tahu, masih wilayah abu-abu kan, ke depannya bagaimana pendapatan kita dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak perlu-perlu banget, lebih baik ya kita sementara menahan diri dulu lah untuk mengambil kredit-kredit seperti itu ya. Oke, nah kita lihat ya tabel ini ya. Jadi 10 tahun dibandingkan dengan 2 tahun, apa sih yang kita mau lihat di sini ya? Ini adalah indikator, grafik ini yang menunjukkan sebuah indikator ya, bahwa kalau misalnya grafiknya mendekati 0 atau di bawah 0, maka periode setelahnya itu akan terjadi yang namanya krisis. Ini yang wilayah abu-abu ini itu menandakan krisis yang terjadi. Ya, ini bukan berarti dia turun 0 terus habis itu besoknya langsung krisis ya. Enggak ya, ada periodenya. Tapi ini udah memberikan kepada kita indikasi. Oh, lu siap-siap lu ya. Lu siap-siap. Kalau di 10 year maturity minus 2 years ya. Jadi kalau di tickernya si TradingView 10T 10Y 2Y. Ah, ini teman-teman bisa bikin di grafik ini. Ya nanti kita bikin deh. Ya, nah kalau dia mendekati 0 atau di bawah 0, berarti indikasinya nggak lama kemudian akan ada namanya krisis. Ya, ini di bawah 0 krisis, di bawah 0 krisis, di bawah 0 krisis, di bawah 0 krisis. Ya, ini sempat di bawah 0, ini krisisnya cuma sebentar. Itu pada saat pandemi ya, pada saat pandemi. Nah, ini udah mulai di sini lagi nih, di dekat-dekat sini. Ini udah di berapa ya? Udah di sekitar 0,17, berarti ini masih ada 17 poin lagi, berarti nanti dia akan di bawah 0 lagi. Ini dia akan udah balik ke area pandemi nih. Ya kan, apakah setelahnya ini ada krisis? Ya, kita nggak tahu, tetapi ini indikatornya ya. Kalau teman-teman mau gambar ini di TradingView, tickernya cuma begini doang. Ya, T10Y
Nah, ini ya. Ini tikernya. Habis itu teman-teman tinggal lihat angka nolnya di mana. Nah, angka 0 teman-teman taruh aja. Nah, ini biar teman-teman bisa ikutin ya. Kita ambil yang monthly aja biar gampang. Nih, teman-teman lihat ya. Nah, di bawah 0 biar teman-teman bisa ikutin nanti ya. Di bawah 0 krisis. Di bawah 0 krisis, di bawah 0 krisis, di bawah 0 krisis, di bawah 0 krisis kan. Ini yang di pandemi ya. Nah, ini udah tinggal dikit lagi 0,17 sekarang. Ya, jadi teman-teman tinggal ikutin lah. Tikernya T10Y 2Y. Ya, T10Y 2Y. Nah, ini indikatornya. Jadi kalau teman-teman udah lihat, oh, 0 nih. Nah, udah tinggal mempersiapkan diri. Ya, kita nggak tahu kapan kejadiannya. Tapi udah banyak sekali ya indikator-indikator lain. Nah, indikator yang kedua yang membuat krisis ini.